lo memilih single Percaya ini tak di single keempat lo tak? Iya, jadi memang harapan awal bermusik itu aku tuh pengen buat satu karya yang memang pada akhirnya antara satu lagu dengan yang lain itu saling berkorelasi ya, ada hubungannya gitu. Nah, dari mulai Kekasih Impian yang menggambarkan tentang proses pertemuan dari kisah yang kami jalani, terus kedua ada yang lagu aku buat sendiri ya, walaupun memang Adikku Tahu Itu Recycle. Lanjut ke Jarak dan Waktu, kisah tentang yang namanya istri ya, di suami kerja keluar kota pasti punya kerinduan yang kerenduannya. Benar, lagu itu aku buat coba untuk menguatkan. Jadi memang berkesinambungan kan? Ya, kesinambungan antara single pertama Kekasih Impian, single kedua Jarak dan Waktu, dan yang ketiga Percaya ini. Yang Percaya itu gimana Pak? Nah, jadi Percaya ini lagu yang memang aku tulis juga buat istri ya, karena memang inspirasi aku bermusik itu ya dari istri, tapi harapan aku bermusik bisa memberikan energi positif untuk teman-teman yang lain, khususnya istri. Jadi lagu itu aku buat, kebetulan memang qadarullah di 4 tahun pernikahan ini Allah belum kasih kami keturunan. Di kondisi ini sebenarnya buat seorang perempuan itu sangat-sangat berat. Sangat berat ya untuk ada di kondisi saat ini. Betul. Benar. Jadi pada akhirnya aku coba untuk menguatkan dengan memberikan di satu karya yang mudah-mudahan dari karya ini istri aku bisa lebih tenang, lebih sabar, karena kan biasanya di lingkungan sekitar itu tidak bisa mengerti keadaan yang dijalani. Benar. Kita sudah struggle, kita sudah coba untuk ikhtiar, tapi lagi-lagi yang menentukan bukan kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Cuman kondisi di lingkungan kita kebanyakan orang tuh nggak mau tahu keadaan itu. Mereka biasanya cenderung nanya kapan, jawabannya nggak tahu akan hadir gitu. Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dari tetangga atau bahkan teman secara langsung, kadang-kadang kalau untuk wanita sendiri itu salah satu hal yang sensitif, bener gak sih? Betul. Kayak ketika ditanya, kapan punya anak? Kapan ngisi? Gitu. Kapan nikah lagi? Waduh. Lagi senang banget kayaknya nih, bahaya. Ya kan itu salah satu hal yang sensitif juga untuk seorang istri ya kan, untuk seorang wanita. Apalagi kayak mungkin kalau kita bisa dengar omongan-omongan tetangga gitu kan, kayak itu belum punya anak, itu salah satu beban moral juga untuk wanita. Jadi memang lo menciptakan lagu ini memang dengan point of view, dengan garis besar adalah untuk memberikan istri lo semangat gitu kan, semangat. Pada khususnya untuk istri, dan pada umumnya untuk semua perempuan yang hari ini sedang berjuang, yang sedang menanti keturunan gitu. Jadi memang lagu yang insya Allah akan rilis besok ini, yang memang akan kita insya Allah mudah-mudahan kita nggak ada halangan besok. Jadi lagu ini memang tadi aku tulis untuk istri pada khususnya, dan untuk semua perempuan di dunia ini pada umumnya. Mudah-mudahan dari kesabaran itu bisa membuahkan hasil yang selama ini diimpikan. Karena gini loh, tarik kasus ketika di rumah tangga yang aku jalani ini, mungkin Wardah istriku tipikal orang yang memang di satu sisi dia ngerasa bersalah dengan belum datangnya keturunan di rumah tangga kami gitu, dan terkadang ada ide-ide yang buat aku sebenarnya bukan untuk solusi kayak gitu. Jadi aku pikir dengan karya ini bisa menguatkan juga. Oke, karena kan kita bisa lihat langsung kan, kayak Bang Naga butuh berapa tahun kan untuk menjadi seorang ayah gitu. Berapa tahun dia? 8 tahun. Bang Irwansyah itu 10 tahun ya kan. Dan memang udah banyak contoh juga kan, contoh juga mungkin di situasi kita, bahwa memang kesabaran itu akan membuahkan hasil, bener gak sih? Nah, sama untuk penggarapannya ini, ide kreatifnya lu dibantu sama siapa tak di single Percaya kita? Ya, jadi untuk nulis lagunya aku sendiri, nulis lo sendiri ya, songwriter lo sendiri. Terus untuk aransemennya dari Bang Ika ya, terus untuk video klipnya kemarin di siapa ya namanya? Gue juga lupa. Ada juga dari, lupa lagi. Maaf ya. Untuk klipnya ya. Tapi kalau ide musiknya ya dari aku semuanya.
apa yang membedakan komposisi musik lo di single ini dari single-single berikutnya, tak? Bisa dikasih tahu nggak, tak? Ada perbedaan yang mencolok nggak? Mungkin makna itu lebih tajam satu, kedua memang dari sisi struktur instrumen musiknya. Lu lebih menguatkan komposisi lirik, karena memang kan ini lagu ini harapannya bisa jadi energi, bisa jadi penguat teman-teman, jadi harus dipertajam di lirik. Benar-benar itu sih. Sama lo yakin nggak di single ini bisa lebih baik dari Kekasih Impian di single pertama lo? Bismillah ya, mudah-mudahan Allah ridho ya, insya Allah ya, kita harus optimis ya, positif, harus husnuzon, yang mudah-mudahan karena niatnya kan bagus nih, niat untuk menguatkan, dan insya Allah isi liriknya pun isi lirik yang positif, mudah-mudahan ya bisa lebih baik dari single pertama Kekasih Impian. Kalau Kekasih Impian sekarang udah running 40 juta, mudah-mudahan ini bisa lebih dari itu. Amin. Tak, kesusahan lo memproduksi single ini di saat masa pandemi ini, tak? Kesulitannya apa tuh, tak? Lebih ke ini ya, produksi klipnya ya menurut aku ya, karena kan produksi klip lagi. Iya, karena kalau lagu kan itu kita bisa buat di rumah gitu. Yang paling jadi kendala menurut aku produksi klipnya, karena kan ini kita harus melibatkan banyak orang, satu, kedua harus pasti syutingnya di luar rumah gitu. Untuk perizinan juga kan, di era PSBB ini kan, benar-benar. Tapi alhamdulillah itu semua udah kelar ya. Tapi udah kelar ya semuanya ya, udah kelar ya. Soalnya besok udah bisa dinikmati teman. Oke. Gini, tak, gue ada satu pertanyaan tadi gue lupa kan. Treatment khusus dari lo pribadi untuk mempromosikan single ini. Treatmentnya sebenarnya gue serahin semua ke label ya, karena memang kalau untuk promosi tapi kan tetap mungkin ada suggest dari artis kayak baiknya gini kayak mungkin di single ini lebih effort lebih nggak sih, tak? Ya pasti lah, karena kalau karya yang kita buat kan pasti dari sisi pikiran, energi, terus kapital lah kita siapin untuk satu karya yang memang aku pikir dari karya ini mudah-mudahan bisa memberikan energi. Jadi ya pasti kita harus benar-benar total di sini. Makanya harapannya mudah-mudahan single ini nanti bisa diterima di masyarakat luas. Percaya ya. Oke. Jadi memang Wardah itu memang tipe kalian insecure-nya parah ya. Jadi kadang dia melihat teman-temannya yang baru menikah, hamil aja, kadang suka sedih, dia merenung. Ya kemarin sempat ada kayak gitu ya. Memang itu pernah sering sekali disampaikan sama istri, apakah memang kondisi hari ini karena kan dia gitu, kamu belum punya keturunan karena aku belum bisa kasih keturunan lain sebagainya gitu. Memang beberapa kali sempat ada obrolan tentang ya kalau kamu memang pengen berpoligami untuk mendapatkan keturunan, ya aku secara pribadi mengizinkan itu semua. Cuman kan menurut aku nggak cuman itu solusi yang bisa kita ambil kan gitu. Benar. Sementara ini yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar kan. Kebetulan kita udah terus program ya dari mulai. Itu memang program ya, Pak ya? Iya, dari mulai inseminasi, terus tradisional juga, terus akupuntur, terus insya Allah sekarang kita juga mau IVF gitu. Jadi menurut aku sebenarnya perjuangan untuk memiliki keturunan ini kan bukan sekedar perjuangan seorang perempuan ya, karena bagaimanapun ini juga menjadi perjuangan pasangannya juga, suami juga gitu. Dan ya semata-mata bukan poligami menjadi solusi mungkin ya kalau menurut aku. Jadi cara aku untuk menguatkan selain dengan karya itu ya aku harus dampingi istriku terus gitu. Aku membersamai programnya, aku juga secara rutin cek juga karena terkadang permasalahan itu nggak cuma datang dari perempuan ya, atau secara biologis dan kedokterannya, kadang-kadang dari pihak laki-laki juga. Jadi memang kalau berkaitan dengan karya ini ya memang salah satunya untuk menguatkan istri, karena memang kalau boleh bercerita ya dia insecure banget kalau ditanya. Kadang kan netizen juga kalau bertanya itu ada yang barbar banget gitu ya. Kadang yang menyindir, kadang yang ngasar. Belum dari sisi keluarga gitu, belum dari sisi pertemanan gitu.
Jadi memang dia agak sedikit dia insecure ya, terus berlebihan. Cuman tapi alhamdulillah ya sejauh ini ya pada akhirnya dia mengerti kan bahwa ya mungkin akhirnya dia berpikir mengerti itu kan karena aku juga bilang bukan sekedar poligami menjadi solusi gitu untuk cara lain untuk permasalahan yang mungkin kami hadapin ya gitu, masih banyak ikhtiar yang bisa kita jalani. Ya doain ya teman-teman semua, mudah-mudahan ke depan dalam waktu dekat Allah hadirkan keturunannya. Amin. Pada waktu itu kondisinya kita lagi pulang kontrol ya program, tiba-tiba di mobil aku lagi nyetir tiba-tiba dia ngomong gitu sambil mata yang berkaca-kaca, dia bilang, abang kalau kondisinya memang seperti ini dan kamu pengen berpoligami, aku ikhlas gitu, mudah-mudahan dengan ikhtiar itu nanti kamu bisa mendapatkan keturunan gitu. Ketika mendengarkan statement itu dari istri ya pasti aku kaget banget dan justru malah semakin takut untuk berpoligami dengan keadaan seperti itu, benar. Karena ya kita berbicara poligami kan berbicara syariat ya. Kita nggak boleh tidak membenarkan itu dan memang itu ada di syariat gitu. Cuman memilihnya itu menjadi satu hal yang ya nggak harus kita lakukan gitu. Apalagi terkait permasalahan mungkin ya cobaan yang ada di rumah tangga. Aku pada waktu itu berpikir malah aku bilang sama diri aku ya aku akan terus mendampingi dia sampai kapanpun gitu. Aku harus berjuang bareng sama dia. Karena dengan dia malah ngomong kayak gitu, aku justru malah semakin respect dengan istri. Bukan berarti nge-respect sama istri harus langsung poligami, enggak, juga aku semakin bismillah insyaallah semakin kuat untuk berjuang bareng-bareng. Karena aku pikir semua perempuan yang bisa melakukan apa yang itu ya istri aku lakukan. Benar. Dan memang kalau nggak aku Wardah ataupun istri aku hari ini istri terbaik yang memang Allah persiapkan untuk mendampingi aku. Dari awal kita berjuang bareng, aku masih ngamen, dia sabar menemani aku. Dari rumah tangga kita masih minus sampai akhirnya mungkin ya membaiklah kondisi perekonomian. Dari awal yang ngekos, ada kita punya rumah, dari awal yang jalan kaki, tapi sekarang kita sudah punya mobil. Jadi dia yang terus membersamai aku, dan hari ini tidak ada alasan aku untuk meninggalkan dia hanya untuk satu hal yang memang mungkin aku dan dia inginkan gitu. Karena ya berbicara keturunan ya ini berbicara kedua belah pihak yang ingin saling memiliki. Kalau dia bilang kalau kamu pengen keturunan ya aku pengen berjuang bareng-bareng sama dia. Aku pengen keturunan dari istri aku gitu. Jadi ya tadi yang bisa aku gambarkan kondisi pada waktu itu ya aku kaget, terus respect juga, terus ya pada saat itu aku malah bilang sama diri aku ya aku harus selalu membersamai wanita hebat ini, membersamai dan mendampingi wanita hebat ini.